Indahnya pemandangan hutan di planet Pandora menjadi sken pembuka dalam film ini. Dikisahkan, Jake Sully dan Neytiri kini menjadi pasangan yang bahagia dengan tak terasa telah dikaruniai 3 orang anak. Mereka adalah Neteyam, Loak, dan Tuk, serta 1 anak angkat mereka yang bernama Kiri, seorang bayi yang dilahirkan oleh mendiang Dr. Grace. Anak-anak Jake dan Neytiri pun selalu bermain dengan ceria bersama salah satu teman mereka yang kerap dijuluki Spider. Ia merupakan anak laki-laki dari mendiang Kolonel Miles Courage yang mau tak mau harus dibesarkan di lab. Menyusul tidak memungkinkan baginya yang saat itu masih bayi untuk dikirim ke bumi menggunakan kapsul cryo atau kapsul beku. Kehidupan yang dilalui Jake dan keluarganya nampak sangat menyenangkan bersama dengan para kaum Na'vi lainnya yang menghuni di hutan Pandora. Namun sayangnya kedamaian di sana sirna seketika setelah kedatangan manusia atau bangsa langit yang kembali akan menginvasi Pandora. Puluhan pesawat besar pun menurunkan banyak kendaraan berat, termasuk dengan alat tempur yang langsung memporak-porandakan hutan Pandora begitu saja. 1 tahun pun berlalu. Suasana di lab RDA atau Research Development Admission tiba-tiba ricuh setelah salah satu avatar terbangun dan nampak kebingungan. Ternyata ia diketahui sebagai Kolonel Miles yang secara tak langsung telah dihidupkan kembali ke dalam wujud avatar. Hal itu bisa terjadi karena ia telah melalui proses rekombinasi dengan seluruh ingatan dan kepribadian asli Kolonel Miles yang dipindahkan ke avatar tersebut, sama halnya dengan anak buahnya yang lain. Sementara itu, sejumlah kaum Na'vi terlihat tengah menyabotase salah satu kereta yang membawa pasokan senjata menuju markas RDA. Nampak kawanan Na'vi dengan mudah merampas senjata dari kereta tersebut, termasuk dengan Neteyam dan Loak. Mereka sebenarnya tidak diizinkan Jake untuk turun menuju ke area kereta dan hanya menugaskan kedua anaknya itu untuk bertugas sebagai pengintai. Namun sayangnya peringatan dari Jake tidak digubris oleh Loak. Ia justru nekat turun dan ikut menjarah senjata yang mau tak mau juga turut memaksa Neteyam untuk turun. Dan sial bagi mereka, Neteyam dan Loak yang seharusnya bertugas mengawasi kondisi di udara malah lengah dan tidak di posisinya. Alhasil salah satu pesawat bangsa langit pun tiba-tiba muncul dan langsung melesatkan sejumlah tembakan. Beberapa Na'vi pun tumbang, tak terkecuali dengan Neteyam yang juga mendapat luka serius dalam insiden tersebut. Karena tindakan gegabah itulah, Jake akhirnya marah besar dan menghukum Loak dengan melarangnya terbang selama 1 bulan. Di bawah perintah Jenderal Ardmore, Miles dan anak buahnya kini menuju ke lokasi bekas markas RDA. Di tempat tersebut, memori yang lama telah hilang seakan kembali dan begitu membekas di benak para anggota RDA itu. Terutama sang kolonel yang langsung meradang ketika menatap kembali jasad manusianya yang kini hanya menyisakan tulang belulang dengan 2 anak panah yang telah merenggut nyawanya kala itu. Sialnya, kedatangan Miles dan anak buahnya ternyata hampir bersamaan dengan sekumpulan anak-anak Jake yang kebetulan juga tengah bermain di sekitaran lokasi tersebut. Meski Loak sempat memberitahukannya pada Jake, namun sayangnya Miles dan anak buahnya malah lebih dulu menangkap mereka. Aksi penyelamatan yang menegangkan pun terjadi. Beruntung bagi anak-anak Jake karena mereka berhasil kabur dan diselamatkan. Namun tidak dengan Spider, ia yang sempat terperosok ke dalam jurang akhirnya kembali ditangkap oleh Miles dan dibawa ke markas mereka.
Di markas RDA, Spider dipaksa untuk memberitahu keberadaan Jake dan kelompoknya di Pandora. Namun, tampaknya intervensi yang diberikan tidak cukup ampuh untuk Spider. Hingga akhirnya, Miles pun mencoba dengan caranya sendiri. Melalui pendekatan yang dilakukannya, kolonel itu ternyata berhasil membuat Spider luluh dan memberitahu lokasi keberadaan Jake bersama kelompok Na'vi lainnya. Di waktu yang sama, Jake menyadari akan ancaman bangsa langit pada keluarganya, lalu memutuskan untuk meninggalkan hutan Pandora dan menyerahkan kepemimpinan suku pada Na'vi lainnya. Ia bersama Neytiri dan anak-anaknya kemudian beranjak pergi sejauh mungkin untuk terhindar dari kejaran Miles dan kelompoknya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Jake dan keluarganya akhirnya sampai di sebuah desa bernama Metkayina yang merupakan lokasi tempat tinggal para suku laut. Di tempat tersebut, Jake nampaknya kurang disambut baik oleh para Na'vi di sana, termasuk Tonowari yang merupakan kepala suku di Metkayina. Ia mengkhawatirkan jika suatu hari nanti Jake mungkin saja akan mengundang peperangan di wilayahnya. Terlebih, mantan pemimpin suku hutan itu juga memiliki 5 jari di tangannya yang mengindikasikan bahwa Jake bukanlah murni Na'vi melainkan merupakan keturunan campuran dari bangsa langit. Meski sempat diwarnai dengan perdebatan, namun dengan membawa nama Toruk Makto atau nama yang disandingkannya ketika memimpin suku hutan, Jake dan keluarganya akhirnya diizinkan untuk tinggal di sana. Sejak saat itu, Jake dan keluarganya mulai membiasakan diri dengan kehidupan ala suku laut. Mulai dari melatih tubuh mereka dengan sering berada di air, mengenal banyak biota laut, hingga berbaur dengan para Na'vi di Metkayina. Menariknya, Lo'ak yang mulai bergaul dengan Na'vi seumurannya malah diajak berburu ke suatu pulau yang asing baginya. Ia yang tak tahu menau tentang kondisi tempat tersebut menuruti saja perkataan dari teman-teman barunya itu. Namun sialnya, ia malah tidak menyadari jika dirinya sedang dikerjai. Secara mengejutkan, seekor monster laut berukuran besar tiba-tiba saja menyerangnya dan membuat Lo'ak benar-benar dalam bahaya. Namun, tampaknya keberuntungan masih berpihak pada Lo'ak. Ia yang sempat pasrah dan akan diserang oleh monster laut itu tiba-tiba saja terselamatkan setelah monster laut lainnya datang dan menyerangnya. Lo'ak yang sempat tak sadarkan diri kini dibuat terkejut setelah mendapati dirinya terbangun di atas monster laut yang baru saja menyelamatkannya. Dari sinilah akhirnya terjalin ikatan emosi di antara Lo'ak dan monster laut tersebut. Bahkan Lo'ak sampai melepaskan jangkar yang selama ini tertancap di sirip monster itu sebagai rasa terima kasihnya. Sejak peristiwa tersebut, Lo'ak kini lebih disegani oleh teman-teman barunya, termasuk Aonung yang merupakan Na'vi yang sempat menjebak Lo'ak dalam bahaya sebelumnya, sekaligus juga merupakan anak dari Tonowari. Dalam obrolan mereka, diketahui bahwa monster laut besar yang sempat ditemui Lo'ak sebelumnya disebut sebagai tulkun atau binatang laut sejenis paus. Namun uniknya, tulkun yang dijumpai Lo'ak bukanlah tulkun sembarangan, melainkan payakan atau tulkun yang diyakini sebagai monster yang besar dan terganas. Karena hal itulah, maka payakan lebih sering menyendiri, tidak seperti tulkun lainnya yang hidup bergerombol. Aonung juga menjelaskan bahwa payakan merupakan tulkun berbahaya dan telah membunuh banyak Na'vi. Karena hal itulah, maka Lo'ak dianggap telah sangat beruntung karena masih bisa hidup setelah bertemu tulkun tersebut. Mendengar hal itu, Lo'ak juga tak percaya begitu saja. Terlebih, ia juga ingat betul bagaimana payakan telah bersikap baik padanya, termasuk menolongnya dari ancaman monster laut lainnya.
Karena alasan itu juga, maka Loak lalu kembali mencari Payakan dan hubungan mereka pun menjadi lebih dekat. Dan yang mantapnya lagi, Payakan ini sangat sedap untuk diajak curhat. Di waktu yang sama, Jack dan anak-anaknya terlihat tengah mengunjungi teluk para leluhur yang sekaligus menjadi tempat suci bagi suku laut. Menariknya, ketika Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon roh, tiba-tiba saja ia seperti dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya, di mana saat itu ia bertemu dengan mendiang ibunya. Namun pertemuan itu tak berlangsung lama, karena seketika Kiri langsung kejang dan ia pun kemudian dibawa kembali ke desa Medkiana untuk mendapat pertolongan. Keesokan harinya, riuh para navi di desa Medkiana pecah setelah kedatangan kumpulan Tulkun yang baru saja bermigrasi. Mereka menyambut para Tulkun dengan sangat meriah yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Menyadari tidak adanya Payakan di antara rombongan Tulkun tersebut, Loak pun akhirnya mendatangi kembali sahabat barunya itu. Dari pertemuan inilah, Loak akhirnya menyambungkan tali kehidupannya dengan Payakan. Dan diketahuilah bagaimana peristiwa yang menjadikan penyebab diasingkannya Payakan dari Tulkun dan kehidupan biota laut lainnya. Dari sini terungkap bahwa ternyata kala itu Payakan hanya berusaha untuk melawan invasi bangsa langit bersama dengan suku laut dan biota laut lainnya. Namun dalam peristiwa tersebut hanya tersisa dia sendirilah yang bertahan hidup. Bukannya mendapatkan pujian atau sekedar dukungan untuk perjuangan yang telah dilakukannya dalam mengusir bangsa langit, Payakan malah dianggap sebagai pelaku dari pembunuhan yang terjadi pada para navi dari suku laut dan biota laut lainnya. Alhasil, ia pun harus diasingkan dengan sangat menyedihkan. Di sisi lain, Miles dan anggotanya kini bersama dengan para pemburu Tulkun. Hal ini mereka lakukan agar bisa mencari keberadaan Jack yang diyakini sedang berada di suku kepulauan yang menjadi lokasi beroperasinya para pemburu Tulkun itu. Uniknya, para pemburu Tulkun ternyata juga mengincar binatang laut itu semata hanya untuk mengambil cairan otaknya saja, di mana cairan tersebut dihargai sangat mahal karena bisa menghambat penuaan pada manusia. Namun ada yang berbeda dalam pemburuan kali ini. Mereka yang biasanya menenggelamkan Tulkun setelah selesai mengambil cairan otaknya malah membiarkan bangkai Tulkun itu tetap terapung di lautan. Hal itu dilakukan sesuai arahan Miles yang ingin memanfaatkan bangkai tersebut untuk memancing kedatangan Jack. Tak jauh berbeda dengan nasib Tulkun lainnya, Payakan juga ternyata menjadi sasaran bagi para pemburu Tulkun itu. Namun untungnya, Loak yang mengetahui hal tersebut langsung menolongnya dengan mencabut penada yang ada di tubuh Payakan. Bersama dengan teman-teman lainnya, Loak akhirnya berhasil menyelamatkan Payakan bersamaan dengan datangnya rombongan para pemburu Tulkun. Sialnya, meski Loak sempat berusaha untuk kabur dari kejaran para Tulkun, namun ia malah tertangkap bersama dengan Tuk dan salah satu anak Tonowari yang bernama Sirea. Menyadari bahwa dirinya lah yang diinginkan oleh Miles, Jack pun akhirnya menyerahkan diri dengan tujuan agar nyawanya bisa ditukar dengan anak-anak yang tengah disandera oleh kolonel itu. Namun, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Tepat ketika Jack mendekat ke kapal Miles, saat itu juga muncul Payakan dari dalam air yang langsung membuat kekacauan di sana. Pertempuran antara bangsa langit dan para navi pun tak terelakkan. Dalam pertempuran itu, Neteyam yang sempat berhasil menyelamatkan adik-adiknya malah harus terkena tembakan yang membuatnya tewas seketika. Kondisi juga semakin sulit meski akhirnya Jack berhasil melumpuhkan Miles.
Namun sayangnya, kapal pemburu yang mulai tenggelam membuat mereka terperangkap di dalam ruang kapal. Di tengah ruangan kapal yang kian dipenuhi oleh air, secara ajaib Kiri ternyata berhasil mendapatkan kekuatan dengan mengendalikan biota laut untuk menyelamatkan mereka semua. Sama halnya dengan Payakan yang ternyata muncul untuk membawa Jack dan keluarganya kembali ke permukaan air. Menariknya, Spider yang sempat ikut membantu para Na'vi bertempur melawan para pemburu Tulkun ternyata malah menyelamatkan Miles yang kala itu sudah tenggelam sangat dalam. Meski begitu, ia yang menyadari bahwa Miles adalah ayahnya sendiri tidak lantas ikut bersama kolonel tersebut. Ia justru memilih untuk tetap menjalani hidup bersama Na'vi lainnya. Menyadari keberadaan dirinya yang sudah banyak merepotkan penduduk di desa Metkayina, Jack dan keluarganya pun berniat untuk pamit pergi dan mencari tempat baru untuk rumah mereka. Namun, Tonowari yang telah melihat sendiri perjuangan besar Jack, akhirnya malah memintanya untuk tetap tinggal di Metkayina dan mendaulatkan Jack beserta keluarganya sebagai anggota dari suku laut. Di akhir film, terlihat Jack dan Neytiri yang sedang berada di teluk para leluhur dan menyambungkan tali kehidupan mereka ke pohon roh. Di alam bawah sadarnya, Jack nampak sangat sedih sekaligus bahagia karena bisa kembali bertemu dengan mendiang Neteyam bersama dengan Neytiri yang juga turut bahagia melihat kebersamaan antara ayah dan anak itu. Dan kisah pada film Avatar The Way of Water berakhir dengan cara yang sangat mengharukan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.